Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah, makasih banget teman-teman semua. Kelihatannya udah pada semangat ya, pagi-pagi udah pada on cam juga, jawabannya juga mantap. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh saya. Oke, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk yang pembelajaran kemarin itu kita udah ngebahas tentang nirmana. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang tipografi ini. Sebelumnya izinkan saya buat share screen dulu ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman udah pada datang kan ya, udah pada absen di yang link yang udah saya kirimkan di grup. Oke, udah kan? Aman ya? Aman. Saya share dulu ya. Oke. Kita bakal ngebahas tentang tipografi. Sebelumnya, kita masuk ke table of content dulu. Nah, table of content ini kita bakal ngebahas tentang 5 materi. Yang pertama ada pengertian tipografi, kemudian ada sejarah, terus ada parameter tipografi, formatting, dan satu lagi prinsip. Nah, teman-teman di sini ada yang udah tahu belum apa itu tipografi? Coba ada yang menjawab? Kalau dari aku, Bu, seni dalam tulisan bukan? Ya, betul. Itu adalah singkatnya ya. Jadi kalau misalkan kita jabarkan, pengertian tipografi itu adalah ini nih. Tipografi adalah seni merancang, menyusun, kemudian mengatur tata letak huruf serta jenisnya dengan pengaturan dan penyebaran pada ruang yang tersedia. Fungsinya apa sih untuk belajar kita belajar tipografi itu? Fungsinya itu untuk membuat kita kan sebagai nanti bakal menjadi sebagai desain grafis. Setiap desain itu harus memiliki keterbacaan yang baik untuk pembacanya. Nah, tipografi ini berperan sangat penting di setiap desain yang akan kita buat. Oke, itu dari penjelasan pengertian dari tipografi. Oke, kemudian selanjutnya ada parameter huruf. Ada jenis-jenis yang harus diperhatikan dalam tipografi ini ya. Yang pertama ada yang namanya typeface. Apa sih typeface? Ini ada penjelasannya sini, teman-teman juga bisa baca ya. Nah, typeface ini adalah kumpulan huruf yang memiliki desain dan tampilan visual yang sama. Kelihatannya sih sama gitu ya, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada beda-beda. Seperti contoh yang pertama nih, yang di sebelah kanan. Ada yang namanya Times New Roman. Itu di dalam Times New Roman ini banyak jenis-jenisnya lagi. Seperti nantinya ada yang bentuknya lebih kecil atau lebih tebal. Kemudian yang kedua ada Arial. Arial juga sama, di dalamnya itu ada Arial Black, kemudian ada yang pink juga gitu. Yang ketiga ada Verdana. Mirip-mirip seperti Arial, padahal di dalamnya itu terdapat jenis-jenis yang berbeda. Kemudian yang kedua ada yang namanya typeform. Typeform ini adalah satu set bentuk dalam rupa, ukuran, dan gaya khusus berdasarkan desain typeface yang sama. Ini adalah anak-anaknya yang tadi, yang sebelumnya. Jadi typeface itu punya anak yang namanya typeform gitu ya. Untuk yang pertama di kategorinya itu ada yang namanya serif. Serif itu punya ujung-ujungnya gitu kayak lancip-lancip gitu. Yang kedua ada sans serif. Dia bentuknya seperti mudah dibaca, jadi kita tuh nggak perlu capek-capek ya kalau misalkan ngebaca si sans serif ini. Keterbacaannya sangat memudahkan untuk orang-orang membaca lebih cepat. Yang ketiga ada black letter atau gothic. Nah, gothic ini kesan seperti seram gitu ya. Jadi setiap font itu memiliki sifatnya masing-masing, memiliki moodnya masing-masing gitu. Selanjutnya ada sejarah. Sejarah typeface. Typeface ini populernya ada di abad ke-14, ke-15, dan ke-16. Untuk yang pertama yang tadi seperti udah di type font sebelumnya, di black letter atau gothic. Nah, gothic ini pertama dicetak bukunya tuh oleh Johannes Gutenberg ya di Eropa. Nah, ini tuh pada tahun 1400, itu 1400 udah lama banget ya. Nah, kemudian ada serif di abad ke-15. Ini ada di pertama di media cetak, gitu ya, terinspirasi oleh kaligrafi pada saat itu. Oke, yang serif ini membuatnya menjadi jenis huruf yang mudah dibaca pada saat itu. Kemudian ada nih di abad ke-18, ada yang namanya sans serif. Nah, sans serif ini ada di tahun 1816. Sans serif ini pada saat itu membawa kesan santai, jadi mudah dibaca oleh pembacanya. Kemudian sans serif ini menjadi standar font dunia gitu.
Oke, selanjutnya ada prinsip. Nah, prinsip keterbacaan. Maaf. Nah, prinsip keterbacaan ini ada yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ukuran. Ukuran ini harus diperhatikan karena kalau misalkan random ukurannya, dia bakal membuat yang membacanya pusing. Ini mana dulu yang harus dibaca gitu ya. Kemudian ada huruf lurus atau miring. Nah, huruf lurus ini memudahkan pembaca, ataupun untuk miring itu biasanya dipakai untuk istilah asing. Kemudian yang ketiga, poin ketiga adalah warna yang harus diperhatikan. Kalau misalkan warnanya terlalu cerah, itu membuat mata capek ya. Kemudian yang keempat, ini dilihat dari penempatan teksnya. Kalau misalkan backgroundnya hitam, diusahakan teksnya itu adalah putih biar kontrasnya itu membuat kita mudah dibaca gitu ya si teksnya. Kemudian selanjutnya ada prinsip estetika atau keindahan. Nah, untuk keindahan ini biasanya dipakai untuk tipografi untuk keindahan, untuk kurang untuk menyampaikan informasi penting. Biasanya tersirat gitu informasi yang si tipografi itu sampaikan gitu ya. Yang pertama ini ada batasi penggunaan typeface dalam satu halaman, karena kalau kebanyakan jenis-jenisnya pembaca pun pusing ya. Ini informasinya apa yang akan diberikan. Untuk batasan yang kedua ada batasi untuk warna jadi judul dan isinya. Itu juga penting banget. Kemudian yang ketiga ada ukuran. Ukuran ini dipakai untuk biasanya yang lebih besar itu ada di judul, kemudian untuk yang paragraf biasanya itu biasanya lebih kecil. Kemudian harus memperhatikan letter spacing dan line height juga. Ini untuk prinsip estetika. Selanjutnya ada formatting tipografi nih. Yang pertama ada letter spacing atau spasi huruf. Seperti yang dicontoh nih, yang pertama, nya tuh kayak padat gitu ya, padat itu apa ya? Nyatu gitu, nggak kebaca. Ini kan membuat orang juga ngebacanya gimana gitu ya. Untuk yang kedua ada line spacing atau jarak antar kata, antar paragraf atau antar kalimat. Dia jaraknya atas dan bawah. Kemudian ada ukuran huruf. Kalau ukuran huruf seperti yang sebelumnya tadi, kalau misalkan ada yang berat sebelah gitu, ada yang yang besarnya di kanan dan yang kecilnya di kiri, tapi di dalam satu kalimat itu kan memusingkan juga gitu. Oke, selanjutnya nih, let's practice. Oke, ada latihan yang bakal saya coba. Di sini masih pada ada ya. Saya mau coba ke Adisti, boleh? Adisti, kalau ini tuh apa sih yang harus dibenerinnya? Coba, tahu nggak? Tahu Bu, mau coba jawab. Apa tuh? Line spacing-nya Bu, jarak antar setiap kalimatnya Bu. Yes. Benar atau enggak ya? Kita lihat dulu. Oke, benarnya line spacing ada jawabannya benar. Terima kasih Teh Adis untuk jawabannya. Jawabannya benar banget. Selanjutnya di let's practice selanjutnya nih, Teh Adis ini mau nunjuk siapa? Yang ada di dalam kelasnya. Aku pengen Rafli deh Bu. Oke, boleh. Kang Rafli ada? Ada nggak nih? Masih ada? Halo, Kang Rafli? Asik, mantap. Oke, yang selanjutnya nih, ini menurut Kang Rafli itu yang harus dibenerin apa sih? Letter spacing bukan Bu? Oke, kita lihat ya benar atau enggak nih jawabannya. Oke, benar. Terima kasih Kang Rafli. Bagus banget. Berarti tadi memperhatikan dengan baik ya. Oke, selanjutnya Kang Rafli mau nunjuk siapa nih? Untuk let's practice selanjutnya. Nunjuk Eka Bu. Eka ada? Ada nggak nih? Hadir Bu, hadir. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Serif dan sans serif termasuk ke dalam apa? Jawab saja. Tipe font Bu. Oke, kita lihat ya, benar nggak typhon? Oke, benar. Terima kasih banget Teh Eka. Berarti tadi teman-teman pada memperhatikan dengan baik ya. Oke, itu aja mungkin pematerian yang hari ini kita pelajari. Teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup Bu. Oke, terima kasih kalau gitu. Semoga teman-teman mendapatkan informasi dan ilmu baru. Untuk latihan selanjutnya udah saya kirim juga di Google Classroom. Teman-teman bisa mencoba latihannya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman jaga kesehatannya selalu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.